Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bil-ta'zim sa'il fa'innaha min taballu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ala mulki wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ma'budal ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه الذين نالوا رشدنا الذنوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah yang berbahagia, terlebih dahulu saya berwasiat kepada diri saya dan kepada segenap hadirin. Marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meningkatkan kembali usaha kita dalam melaksanakan segala perintahnya dan dalam menjauhi semua larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba yang mendapat keridhaan dan senantiasa dalam lindungannya. Amin. Hadirin jamaah yang terhormat, pada hari ini kita memperingati sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra yang dicintainya. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni ja'ilu illa rabbi sa'ini. Rabbi habli minasalihin fadasarnahu bi kalamil alim falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fi manami anni asma'uka fanzur madza tara wa qala ya abati if'al ma tu'maru satajuni insya Allah minas sabirin, yang artinya dari Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh, maka kami berikan kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Tatkala anak itu sampai pada umurnya berusaha bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, Nabi Ismail alaihissalam menjawab pertanyaan ayahnya, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapat ikut termasuk orang-orang yang sabar. Di dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai dengan 102. Dari pengertian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas kita menangkap beberapa hal yang mesti kita pelajari. Pertama, keberadaan Nabi Ibrahim yang senantiasa menyadarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan penuh keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi petunjuk kepada kebenaran. Apapun yang beliau alami dikembalikan lagi kepada Allah Ta'ala. Maka pada saat beliau menerima ujian yang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyemburi putra terciptanya kepada sesuatu yang bagi kita mungkin merupakan sesuatu yang di luar nalar pikiran kita. Kedua, Prophet Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan kesadaran dan kesabarannya secara mutlak menerima perintah tersebut. Dua hal penting di atas agaknya pada saat ini harus kita cerminkan pada diri kita minimal pada hari ini. Artinya sampai di mana kita telah mengetahui diri dan menyerahkan dua sadar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan kita dan larangannya. Adakah dalam diri kita sudah tercermin dalam jiwa sebagai mana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, atau sebaliknya kita justru lebih banyak melakukan hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kata tidak peduli sama sekali dengan diri kita sendiri dalam hubungan kita dengan Sang Pencipta. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dengan segenap jiwa dan raga sudah bergerak diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun kita kelimpulan itu sangat bertentangan dengan batinnya sebagai sebelah manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana dan dia tidak mungkin membuat celaka atas hambanya. Dan kita senantinya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tara bil-jabin wa nadahu an ya Ibrahim yafadakkaru wa innaka la tutab'u muslimin. Inna hadha lahu bala'un mubin. Fadainahu bil aziz wa tarakna alayhi Bismillahirrahmanirrahim ala Ibrahim dan Nabi Muhammad, yang artinya tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberikan anaknya atas perintahnya secara kesabaran keduanya, dan kami panggil dia, hai Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami beri sangat itu dengan seekor perjuangan yang besar. Kami abadikan untuk Nabi Ibrahim itu ujian yang bagi tangan orang-orang yang datang kemudian, dan Yesus berakhir pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Di dalam surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 110, perjalanan itu bagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentu beliau menjadi pelajaran dari kita sebagai umat Islam, bahwa setiap kesalahan kecil yang pribadi itu adalah senantiasa mengingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah rumah, apa dari itu bisa kita jemaatkan pada persoalan bumi, bukan dengan kita demikianlah sebagai para muslim yang berada pada kebenaran. Itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, pada akhirnya mendapat keistimewaan sebagai Nabi Allah, sebagai kekasih Allah, kepada pikiran kepada kedua Nabi Allah Ta'ala. Setelah itu, dari garis keturunnya beliau lahir sebagai generasi yang soleh, yang dianggap sebagai Rasulullah. Dan dari keturunan beliau pula lahir dua generasi umat Nabi yang mulia, yaitu bangsa Arab dan bangsa Israel. Hadirin jamaah yang terhormat, hari ini kita menangkap sudah situasi yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Untuk itu, marilah kita jadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran dan mendorong semangat untuk senantiasa berusaha
menghindari dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Allah Ta'ala dalam Allah Ta'ala idza zakara bi amrihi nafsi wa zakatu bi nafsi wa idza zakara bi malai zakartu bi khairan malai wa idza zakara bi syukran zakartu minhu